Dahulunya nama saya adalah Muhammad Stain, saya berasal dari Seberang, dan salah satu dari sekian banyak orang yang anti dengan yang namanya kekristenan. Panjang perjalanan cerita saya, bagaimana kemudian saya bisa mengenal Tuhan, ditangkap Tuhan untuk dan menjadi penginjil, menjadi hambanya. Satu hal yang bisa saya saksikan adalah apa yang saya tabur dahulu bagi apa yang saya tabur, apa yang saya buat, saya lakukan bagi saudara seiman, bagi orang Kristen ketika saya belum Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya dulu ini termasuk salah satu dari yang suka melempar gereja, merusak gereja, bahkan sempat di Magelang, salah satu dari sekian banyak orang, salah satunya adalah yang membakar gereja di Magelang, itu salah satu dari saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh tangkap saya. Ya, selalu jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif Sahabat Tuhan. Seperti cuplikan video yang kita lewatkan bersama, bahwa hari ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang pria muslim yang dimana ia dulu sangat membenci akan orang Kristen, sangat-sangat tidak suka orang Kristen, hingga pada akhirnya ia terdorong untuk melempar beberapa gereja dan juga membuat kacau tempat ibadah orang Kristen. Nah, sahabat Tuhan penasaran dengan bagaimana Tuhan memprosesnya untuk menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Dimanapun berada, saya mengucap syukur yang pertama-tama kepada Allah Bapa di surga yang telah memberikan nafas kehidupan bagi saya. Saya juga mengucap syukur pada Roh Kudus yang selalu menolong, menjadi penasehat, bahkan menegur manakala jalan saya melenceng serong, dan juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang dengan rela mati untuk dosa pelanggaran saya. Siapa saya ini semestinya masuk ke dalam perapian, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, kemudian saya boleh diselamatkan. Dan saya juga mengucap syukur lewat Miracle TV. Tahun kemarin kami sekeluarga lewat Miracle TV boleh terberkati oleh pemirsa Miracle TV, hamba-hamba Tuhan yang menjadi sahabat setia Miracle TV, para donatur yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi saya percaya apapun yang Bapak Ibu kita semua tabur, saya yakin percaya itu ada di dalam catatan Tuhan. Dan kesaksian yang kedua ini sebelum saya bersaksi untuk flashback, karena saya yakin tidak semua sudah menyaksikan kesaksian saya yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya saya ini sebelum menjadi Abraham Nastain, dahulunya nama saya adalah Muhammad Stain, saya berasal dari Seberang, dan salah satu dari sekian banyak orang yang anti dengan yang namanya kekristenan. Panjang perjalanan cerita saya, bagaimana kemudian saya bisa mengenal Tuhan, ditangkap Tuhan untuk dan menjadi penginjil, menjadi hambanya. Satu hal yang bisa saya saksikan adalah apa yang saya tabur dahulu bagi apa yang saya tabur, apa yang saya buat, saya lakukan bagi saudara seiman, bagi orang Kristen ketika saya belum Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya dulu ini termasuk salah satu dari yang suka melempar gereja, merusak gereja, bahkan sempat di Magelang, salah satu dari sekian banyak orang, salah satunya adalah yang membakar gereja di Magelang, itu salah satu dari saya. Tapi puji Tuhan,
puji Tuhan, Tuhan boleh tangkap saya. Seandainya Tuhan tidak tangkap saya, mungkin saya ini sudah pakai kalung bom atau minimal ditangkap Densus. Tapi puji Tuhan, itulah cara Tuhan. Dan kesaksian yang pertama memang hidup di dalam Tuhan itu tidak mudah. Tapi saya percaya meskipun tidak mudah, banyak pertolongan penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada saya. Dan puji Tuhan, selama 14 tahun saya berada di Papua, ada di Papua Barat. Tahun kemarin 2022 saya datang ke Semarang untuk yang ketiga kalinya selama 14 tahun, untuk yang ketiga kalinya saya datang ke Semarang itu karena istri saya sakit. Jadi awal mula saksian pertama saya di Miracle TV karena istri saya sakit, kemudian saya bawa ke rumah sakit Karyadi di Semarang, masuk di sana, kemudian ditanya BPJS kita ditanya ada, tapi ketika BPJS kita ajukan, rupanya BPJS Papua tidak bisa dipakai di Kota Semarang, di Pulau Jawa. Sebaliknya BPJS yang dari Pulau Jawa pun tidak bisa dipakai di Papua. Dan pada akhirnya karena memang tidak bisa dipakai, kita disarankan untuk bikin BPJS mandiri. Setelah kami urus BPJS mandiri di Kota Semarang, saya tanya kepada petugasnya apakah ini bisa langsung, kalau jadi bisa langsung dipakai. Tapi rupanya dari petugas BPJS menunggu waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, dari situlah kemudian karena istri saya sudah masuk ke rumah sakit, ya terpaksa kita ambil jalur umum. Dan Bapak Ibu ketahui itu awal Januari istri saya masuk rumah sakit sampai akhir Januari, jadi 1 bulan persis. Dan kami tidak tahu bagaimana kami harus selesaikan biaya rumah sakit. Tapi sekali lagi ketika kita berserah kepada Tuhan, tidak tahu dari mana, bagaimana caranya, rupanya tagihan itu dinolkan. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Cara Tuhan luar biasa. Kemudian bulan Juni, bersamaan anak saya juga harus menikah. Di situ pun kami tidak tahu, karena memang kami sudah tidak punya apa-apa. Dan kami paksakan anak kami menikah, harus menikah. Entah bagaimana caranya. Dan banyak tetangga yang ada di Semarang itu bingung, dipikirnya kami ini punya uang yang banyak karena bisa menikahkan anak di gedung. Padahal sesungguhnya kami tidak punya uang sesen pun. Tapi puji Tuhan ada beberapa rekan, ada beberapa hamba Tuhan yang tergerak untuk menolong, membantu dulu sampai acara berjalan selesai. Jadi acara pernikahan anak kami pada bulan Juni itu sebenarnya, kalau boleh kita bicara jujur, masih banyak tanggungan yang harus kami selesaikan. Makanya hampir 1 tahun saya ada di Semarang, tidak kembali ke Papua. Hampir 1 tahun itu karena kami tidak akan berangkat dulu ke Papua, ke tempat pelayanan, sampai tanggungan yang harus kami selesaikan, semuanya itu selesai. Dan puji Tuhan, lewat anak Tuhan, saat itu saya ketemu dengan Bapak Suwarno, kemudian kita sharing-sharing kepada beliau. Saat sharing pun saat itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berangkat ke rumah beliau di daerah Tambak Harjo, Semarang itu. Motor saya itu bensinnya sangat mepet.
Saya ketemu dengan beliau, sharing-sharing firman Tuhan, kemudian beliau ajak keluar untuk makan, kemudian kembali ke rumah beliau, sharing lagi, kemudian setelah itu tidak berapa lama saya pamit. Manusia saya sebenarnya ingin sampaikan bahwa Pak bisa bantu saya uang bensin kah, tapi mulut saya keluh, tidak bisa bicara. Saya hanya pamitan, kemudian setelah saya keluar, tiba-tiba beliau, Bapak tunggu dulu sebentar. Jika beliau bilang tunggu dulu sebentar, beliau masuk rumah, tidak lama kemudian beliau keluarkan amplop, kemudian sampaikan kepada saya, Bapak ini diterima berkat dari Tuhan. Kemudian setelah saya terima, tidak tahu saya buka dompet saya dan saya bilang, Bapak sebenarnya saya ini datang ke sini tidak ada satu sen pun uang yang ada di dompet saya, tapi saya mau ngomong saya malu. Beliau sampaikan kepada saya, kenapa Bapak tidak ngomong? Tuh, kalau saya ngomong saya tidak melihat mukjizat Tuhan. Rupanya itu awal mula dari kami terberkati. Setelah itu kemudian dikenalkan dengan Ibu Ria, kemudian sampailah ke mereka di sinilah kemudian Tuhan bekerja sangat luar biasa dahsyat. Ada banyak hamba Tuhan, anak Tuhan yang dia pemirsa Miracle TV memberkati saya secara luar biasa, memberkati kami sekeluarga, menopang pelayanan kami. Bahkan ketika berkat mengalir, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami suami istri berdoa, Tuhan, berkat sebanyak ini apa? Karena apa? Itu sejarah kami punya apa? Rekening kami terisi dengan yang namanya uang. Karena sudah sekian lama itu harus ketika kami mau cek rekening pun harus kembali ke banknya karena harus di-upgrade atau apa istilahnya saya kurang mengerti supaya bisa dilihat. Nah, di situ kemudian kami selesaikan semua tanggungan yang baik kepada dekorasi, kepada rumah makannya, kepada fotografernya, pokoknya acara wedding pernikahan anak kami itu, termasuk surat-menyurat apa itu kami selesaikan. Puji Tuhan, semua selesai. Dan kemudian di saat kami berdoa, kuat sekali digerakkan untuk Tuhan, terus mesti kemana lagi? Dituntut untuk memberkati gereja-gereja kecil. Kita berkunjung ke gereja-gereja kecil, nanti ada mungkin di foto yang sudah saya lampirkan pada Miracle TV. Kami memberkati gereja-gereja kecil yang ada di Semarang. Kemudian satu lagi yang menjadi tanggung jawab saya, ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang memberkati pergumulan kami untuk boleh dapat solar cell bagi suku di pedalaman. Dan mohon maaf kepada Bapak Rudi, kami terkendala dengan waktu, kemudian teman kami yang ada di lokasi di daerah Sosola, daerah Togudil, saya hubungi belum bisa, dan kebetulan masih ada sedikit kerusuhan di daerah Weda antara penduduk lokal dengan pendatang. Begitu pula dengan kami yang ada di Papua Barat, sedikit ada dibilang kerusuhan juga tidak, tapi sedikit ada masalah sehingga kami harus mundur dulu dari tempat kami berada untuk supaya aman dulu antara OPM dengan aparat keamanan. Jadi kami semua harus mundur, harus keluar dari lokasi supaya tidak jadi salah sasaran. Dan puji Tuhan, awal sebelum Natal kita kembali ke Papua. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Nehemia yang boleh berkati kami membelikan tiket perjalanan
dari Semarang ke Papua untuk kami sekeluarga. Saya juga terberkati karena ketika saya sampaikan ucapan terima kasih kepada beliau, saya mengucapkan terima kasih untuk berkat yang Bapak kirimkan, berikan pada kami. Kiranya Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Beliau jawab, Bapak, saya tidak ada urusan dengan yang namanya apa. Saya bukan memberkati Bapak, tetapi semua itu karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Saya luar biasa. Saya jarang ketemu dengan orang yang ketika menabur, memberkati, kemudian bahasanya, saya tidak ada urusan dengan itu. Karena itu adalah dari Tuhan untuk Bapak. Tidak ada hubungannya dengan saya. Dan sekali lagi saya terima kasih Bapak berkatnya. Dan Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Natal kami sekeluarga kembali ke Papua. Nah ini saya sampaikan kesaksian berikutnya. Saya kembali ke tempat kami, tempat tinggal kami. Ketika kami pulang, sampai di rumah kami itu, rupanya mungkin terlalu lama kami tinggal pulang ke Jawa. Nah, rumah kami yang ada di Jalan Arteri, agak jauh dari tempat yang sekarang ini. Butuh 1 jam lebih perjalanan. Setelah kami pulang, rupanya ada pencuri yang masuk bobol rumah lewat pintu belakang. Jadi semua yang ada diambil. Semua sampai lampu-lampu semua piring, sendok semua diambil. Kemudian kami berdoa, sharing bicara dengan istri bagaimana baiknya. Ya sudah, cari tempat yang lebih dekat dengan tempat pelayanan. Nah, kami memilih untuk ke Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong dekat dengan tempat pelayanan, dekat dengan sekolah. Memang kami berangkat dari Semarang ke Papua, benar-benar kami berangkat nol. Dalam arti nol, ya cukup untuk pulang saja, karena berkat yang dari Miracle TV lewat anak-anak Tuhan, pemirsa Miracle TV itu, puji Tuhan, semua urusan, semua tanggungan yang harus kami selesaikan, puji Tuhan selesai semua. Ketika kami kembali ke kota Sorong, kemudian ketemu dengan masalah rumah kami di tempat tinggal kami dijebol oleh pencuri, kami putuskan untuk kami ke kabupaten. Jadi kami kos. Awal Desember kami kos di satu tempat rumah petak, 1 bulannya 800. Sudah kami mulai dari awal lagi. Mulai beri sendok 1 lusin, mulai beri geras setengah lusin, piring, ember semua. Setelah berjalan kurang lebih 2 minggu, ada anak Tuhan telepon, ada hamba Tuhan telepon. Telepon saya, Pak Pendeta Abraham, sekarang posisi di mana? Bapak saya sudah di Papua. Tinggal di mana sekarang? Saya di kabupaten, Bapak. Kabupaten di mana? Di Aimas. Di kabupaten ada namanya Aimas. Terus tanya, di sebelah mana? Saya kos, Bapak. Kenapa kos? Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Durian. Saya punya rumah di Jalan Durian. Daripada Bapak kos, pakai rumah saya. Jadi puji Tuhan Bapak Saudara, rumah yang saat ini saya tinggal, saat ini saya boleh Zoom, itu tempat beliau yang boleh kami gunakan untuk tinggal daripada kami kos. Jadi puji Tuhan, memang cara Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa bagi kehidupan keluarga kami. Bahkan yang luar biasa lagi adalah pergumulan kami untuk kami boleh ada tempat usaha, entah kami jualan, buka warung makan atau apa, untuk menopang pelayan. Dan rupanya Tuhan baik. Tempat yang kami tinggal ini di depan ada sedikit
ruangan untuk kami boleh buka usaha. Sudah, kami sekeluarga, sisa uang yang ada mulai beli kaso, atau kalau di Papua namanya kayu 55. Itu pun kami bisanya beli kayu lombo. Udah, mau kayu lombo kah, kayu lunak kah, terserah, yang penting kita. Sudah mulai kita bikin meja, bikin etalase dari kayu. Tidak lama kemudian, beberapa hari yang lalu, saya dapat info dari ada anak Tuhan lewat Miracle TV memberkati kami. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, itu doa kami saat kami doakan malam itu, bahwa Tuhan, kami butuh modal untuk kami beli perabot untuk kami jualan. Dan ketika kami coba mengimani, belum ada uang, tapi kami mengimani, kami menghitung semua apa yang kami butuhkan, kami perlukan. Luar biasa, kurang lebih 10 juta, termasuk kasur untuk anak saya tidur, karena selama kami tinggal di sini, kami pakai tikar. Puji Tuhan, kami hitung semua, totalnya 10 juta. Kami hanya mengimani 10 juta itu dari mana. Tapi tidak lama kemudian, malam kita berdoa, pagi dapat info bahwa ada anak Tuhan yang memberkati kami untuk kami boleh buka usaha untuk menopang pelayanan. Dan saya tidak tahu siapa nama beliau karena tidak disebutkan, tapi malam hari ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk berkat yang sudah Bapak Ibu tabur untuk menopang pelayanan kami, karena memang kerinduan kami buka usaha itu untuk menopang pelayanan kami juga. Karena di tempat yang kami tinggal saat ini, Bapak Ibu sekalian kasih di dalam Tuhan, itu adalah lingkungan saudara kita, saudara sepupu kita dari Bani Kedar Nebayot di kota Aimas. Kota Aimas itu singkatan dari agama Islam masuk Sorong, itu singkatan Aimas. Saya tinggal di situ, kemudian saya perkenalkan bahwa saya ini pendeta. Memang sedikit agak canggung, tapi kami terus mengambil bawah, kami mendekati mereka, berkomunikasi, ikut duduk bersama, ada kegiatan apa kami ikut. Akhirnya mereka mulai bertanya, Pak Pendeta, apakah di ini ada persekutuan juga di rumah? Oh, ada. Kami akan ada persekutuan. Sebulan sekali atau ya nanti kita lihat dulu. Lihat kondisi keadaan, karena kami juga baru masuk, baru tinggal. Dan itu bisa berharap Bapak Saudara, selain tempat untuk usaha, kami juga bisa menjangkau saudara kita dari seberang, dari Bani Kedar Nebayot. Saya yakin percaya bahwa dimanapun kita ditaruh Tuhan, dibuang Tuhan, ketika kita ikuti apa yang Tuhan mau, saya yakin bahwa Tuhan akan perlengkapi apa yang menjadi kelemahan kita, Tuhan tutupi, menjadi kekurangan kita, Tuhan genapi. Begitu pula kami saat ini berada di Aimas, saya yakin percaya semuanya Tuhan akan tutupi, sediakan kebutuhan kami. Kami tidak ragu untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, karena toh sampai saat ini pun Tuhan masih pelihara kami, sediakan apa yang kami perlukan. Memang saya dengan istri kalau malam bincang-bincang, meskipun kami tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan saya luar biasa, ajaib dahsyat, tapi tetap masih terheran-heran untuk pertolongan penyertaannya. Nah, ketika ini saya sharingkan kepada rekan teman hamba Tuhan yang lain, saya sharingkan untuk kita tinggal di tempat yang baru,
karena kondisi keadaan tempat pelayanan yang lama belum memungkinkan. Beliau sampaikan, Pak, apa Bapak yakin di situ itu kalau boleh dibilang kayak di sarang musuh. Bapak ada di tengah-tengah kawanan serigala. Ya, saya sampaikan kepada beliau, tergantung cara pandang kita, tergantung dari mana kita melihat, Pak. Meskipun itu menurut kita sarang musuh, tidak memungkinkan, terus bisa jadi membuat kita tidak nyaman. Tapi saya masih yakin dan percaya bahwa dimanapun kita ada, dimanapun Tuhan buang, kalau itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, saya yakin percaya, tetap penyertaan, pemeliharaan, penyediaan, pertolongan, perlindungan Tuhan ada atas kita. Saat saya sharingkan kepada rekan saya, nah, saya juga sedikit putih bahwa toh bukankah di firman Tuhan banyak terbukti, banyak sekali hamba Tuhan, nabi, pelayan Tuhan justru diberkati di sarang musuh, justru berkat melimpah di sarang musuh. Buktinya ketika Abraham, ya saya sedikit sharingkan kepada teman saya, buktinya ketika Abraham mengalami kelaparan di Kanaan, akhirnya Abraham keluar datang ke Mesir. Abraham ke Mesir bukan karena mengemis meminta-minta, tetapi dia merubah semuanya. Begitu pula dengan anaknya Ishak. Ketika di Kanaan terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Gerar. Dan dia menabur, Tuhan berkati 100 kali lipat. Penyertaan Tuhan atas Ishak ada. Begitu pula Yakub. Ketika Kanaan kelaparan, Yakub datang ke Mesir. Dan Yakub diberkati. Begitu pula dengan Yusuf. Kita Yusuf pergi ke Mesir. Justru di situ dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Sama halnya itu terjadi dengan Musa. Ketika Musa saat itu dibuang ke Sungai Nil, kemudian diangkat oleh putri Fir'aun menjadi anaknya. Dan Alkitab mencatat dia menjadi pangeran di Mesir. Bahkan jadi salah satu pangeran yang luar biasa di antara orang-orang Mesir. Bahkan bukan hanya itu, ketika saat terjadi pembantaian bayi laki-laki oleh Herodes, Yusuf dan Maria harus keluar juga ke Mesir. Dan kemudian terbukti, dari situlah kemudian terjadi karya penebusan atas kita. Begitu pula dengan yang terjadi dengan Nabi Elia. Ketika Nabi Elia kejar-kejar oleh Isabel, dia sempat melarikan diri di sungai Kerit. Ketika sungai Kerit kering, Tuhan tolong dia pergi ke rumahnya janda Sarfat. Dan janda Sarfat itu kalau boleh Bapak Ibu ketahui, janda Sarfat itu tinggalnya di tempat di mana tanah kelahiran Isabel. Jadi saya sampaikan kepada teman saya bahwa ditaruh dimanapun, meskipun itu tempat yang sangat tidak menjanjikan, tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat yang penuh dengan orang yang membenci kita. Tapi kalau itu ada dalam rencana rancangan, saya yakin percaya, perlindungan, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan akan ada atas kita. Jadi Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Sedikit saya bukan mau berkhotbah, tapi sedikit saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi saudara yang di alam Anda, saudara alam saat, mungkin sepertinya
sedang tidak berpihak pada kita. Yakin dan percaya. Kalau kita pasrah, berserah penuh pada Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Tapi Pak, ini orang Pak yang merencanakan hal yang jahat pada saya Pak. Percaya saja Pak Ibu Saudara. Meskipun orang mau berbuat jahat pada kita, punya niat tidak baik kepada kita, yakin dan percaya, seperti apa yang dikatakan Yusuf, engkau boleh mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi di saat yang sama, Tuhan akan membuat itu menjadi satu kebaikan. Jadi, imani Bapak Ibu Saudara, kondisi apapun yang boleh saudara alami, yakin dan percaya, saya sudah mengalami, dan saya sudah merasakan. Mungkin bagi orang lain itu tidak memungkinkan, bagi orang lain tidak menjanjikan, bahkan tempatnya sangat gersang, tapi yakin dan percaya kalau itu semua kita jalani, kita imani bahwa ada rencana maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, pastilah ada jalan keluar untuk setiap permasalahan, persoalan, pergumulan kita. Jadi puji Tuhan, waktu kami terberkati saat kami di Jawa, ada gereja-gereja di pelosok yang kami kunjungi, ya sedikit kami bikin sembako, kemudian kami bagikan juga berbagi berkat sedikit kepada hamba Tuhannya. Saat itu mereka berpikir bahwa dipikirnya saya ini pendeta kaya. Dipikirnya pendeta dari Papua yang kaya sehingga boleh memberkati mereka. Padahal sesungguhnya kami ini dibilang kaya juga tidak. Tapi sekali lagi, siapapun kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita memang tidak kaya. Tetapi setiap apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan. Dan itu sudah kami alami Bapak Ibu Saudara. Yang luar biasanya lagi adalah di Sorong ini saya punya rumah KPR. Ya di daerah Aimas juga. Nah, saat itu kondisi istri sakit, tidak ada biaya. Rumah itu memang sempat saya berpikir saya jual. Mau saya jual, tapi kemudian waktu saya pulang dari ibadah keluarga, saya naik motor, pas kondisi saat itu hujan deras, ada satu keluarga, dia berteduh di pinggir toko, di pinggir teras toko atau apa itu, toko atau ruko namanya. Saya sudah lewat, karena hujan deras saya sudah lewat, tapi kira-kira 20-30 meter, saya minggir, kemudian saya tanya, dalam hati saya, Tuhan itu bagaimana ini? Dan tergerak untuk saya balik kunjungi keluarga ini. Saya kunjungi keluarga ini, saya putar balik, saya dekati, saya tanya, Bapak tinggal di mana? Rumahnya di mana? Ah, tidak Bapak, rumah saya dekat saja. Saya antar satu-satu karena ini hujan deras sudah malam. Beliau bilang, tidak Bapak, nanti saya sudah reda nanti saya pulang. Iya, kalau begitu Bapak tinggal di sini, anak-anak saya antar tinggal di mana? Biar saya antar karena sudah malam. Tetap tidak mau saya antar. Saya berdiri di sebelahnya, saya diam sebentar, kemudian saya tanya ulang. Bapak bagaimana? Mari saya antar. Dia tidak mau, terus saya tanya, Bapak tinggal di mana? Bapak ini sepertinya orang punya masalah, sedang ada masalah. Ada masalah apa Bapak? Sampaikan saya. Kemudian beliau mau cerita. Jadi beliau ini sudah kos di kota Sorong, sudah 3 bulan lebih, belum bisa bayar kos. Akhirnya sama pemilik kos disuruh pergi.
Dan malam itu beliau bingung mau tinggal di mana. Kemudian saya karena mendengar itu, saya berdiri di tepi beliau, di samping beliau agak jauh. Dalam hati saya bicara, Tuhan, iki piye ya? Tuhan, ini bagaimana? Keluarga ini bagaimana? Terus saya harus bagaimana? Kuat sekali didorong untuk berikan. Rumah satu-satunya KPR yang saya punya, rumah ukuran 15 kali 20 tanahnya, tapi rumahnya 6 kali 6. Itu satu-satunya saya punya. Tuhan katakan, berikan kepada keluarga itu. Benar Tuhan, ya berikan. Kemudian saya datangi keluarga ini, saya sampaikan, Pak, Bapak tinggal di rumah saya. Ini anak-anak saya bawa dulu, saya bawa ke rumah. Kemudian nanti Bapak saya jemput. Setelah sampai di rumah, saya sampaikan kepada beliau, Pak, ini rumah saya, KPR milik saya. Ini kurang 2 tahun. Ya 2 tahun lebih sedikit, kurang lebihnya. Jadi Bapak mau tidak mau, Bapak harus lanjutkan ini, bulanannya 2 juta. Tapi rumah ini jadi milik Bapak. Nanti surat-surat semua saya urus. Beliau, Bapak bagaimana maksudnya? Rumah ini sekarang jadi rumah milik Bapak, tapi kekurangannya yang 2 tahun. Sekian bulan itu Bapak yang lunasi. Bapak harus bisa. Ini jadi milik Bapak. Nah, itu pun selesai itu, beliau tinggal, saya pulang ke rumah yang saya tinggal sebelum masukan pencuri itu, saya tinggal di situ. Saya pulang padahal saya tahu saya butuh uang banyak. Ketika saya ke Jawa, saya kembali ke Jawa, saya sudah tidak ngerti bagaimana cara selesaikan pengobatan istri saya. Tapi puji Tuhan, istri saya sakit, harus operasi kelenjar tiroid, kemudian penyebatan pembuluh saraf di kepala, kemudian tonsil yang sudah membiru, yang sudah mau nempel dua-duanya. Terus satu lagi, jantungnya katanya dokter ada yang robek, apanya saya kurang mengerti. Bahkan BPJS pun tidak bisa dipakai, karena itu BPJS Pemda Papua tidak bisa dipakai di Pemda Jateng. Mau tidak mau harus jalur umum. Dan saya dapat info selama 1 bulan istri saya masuk rumah sakit, harus bayar 360 sekian juta. Itu saya uang dari mana? Sedangkan rumah itu sempat saya tawar-tawarkan orang sampai 50 juta, tidak ada orang yang mau. Tapi ketika Tuhan temukan saya dengan satu keluarga ini, kemudian Tuhan katakan, berikan. Luar biasa ajaib pengobatan dan harus kita lunasi sebanyak itu. Tidak tahu bagaimana Tuhan sudah nolkan. Memang kalau dibilang apakah mungkin? Ya memang tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan termasuk tidak lama kemudian anak saya menikah. Itu kami juga tidak tahu apa-apa saat di Semarang. Bahkan anak saya nomor 3 yang laki-laki itu, kalau beli beras 1 kilo, 1 kilo. Tapi tidak apa-apa, kami mengucap syukur saja. Nah, puji Tuhan. Selesai anak kami menikah, cara Tuhan memberkati luar biasa, sehingga segala tanggungan-tanggungan yang harus kami selesaikan, boleh kami selesaikan. Bahkan diberkati, kami juga boleh menjadi berkat. Ada beberapa gereja, ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa penginjil yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Ada beberapa pelayan Tuhan yang memang dia melayani di bawah tanah, yang tidak bisa diekspos karena memang sangat riskan sekali kalau sampai kita angkat keluar. Beliau terlalu berisiko keselamatannya kalau sampai harus saya foto, harus saya upload, saya dokumentasikan.
Tapi puji Tuhan, banyak yang terberkati, termasuk kami sekeluarga terberkati. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan memberkati rumah yang saya anggap luar biasa. Tuhan berikan. Sudah Pak Abraham, Pak Pendeta tinggal saja, tidak usah pikir macam-macam. Dari rumah yang 6x6, kemudian diganti Tuhan dengan rumah yang 3 kamar, ruangan tamu seluas ini, dan sedikit tempat usaha di depan, tanpa kami keluarkan uang 1 sen pun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saudara tidak perlu nyontoh. Berarti apakah apa yang saya punya harus saya berikan? Apa harus saya serahkan ke orang lain supaya saya diberikan lebih seperti yang Pak Abraham? Tidak juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kita tidak bisa menyontoh, meniru cara Tuhan memberkati orang lain. Tapi setidak-tidaknya, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Kalau memang itu Tuhan gerakkan dan Anda berdoa kuat sekali, Tuhan katakan, Tuhan sekedar menguji saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan menguji Abraham. Tuhan tahu bahwa kita butuh, tapi Tuhan mau menguji. Sebagaimana Tuhan juga menguji janda Sarfat. Sebagaimana Tuhan juga menguji perempuan Sunem. Bisa jadi hal yang sama itu juga Tuhan menguji kita. Hanya kembali kepada saudara dan saya. Apakah kita mau taat dengan apa yang Tuhan ujikan pada kita? Memang ujian tidak bentuknya seperti apa yang saya alami. Bisa jadi ujian dalam bentuk masalah rumah tangga, ujian dalam bentuk pekerjaan, ujian dalam bentuk sakit penyakit, ujian dalam bentuk apapun yang buat kita tidak nyaman, yang buat kita tersiksa. Tapi yakin dan percaya. Ibarat kata kita ada di sarang musuh, tapi yakin percaya ada berkat, ada keberkatan, penyediaan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kita. Dan sekali lagi saya mengucap syukur kepada Miracle TV, mengucap syukur kepada Tuhan lewat Miracle TV, lewat anak-anak Tuhan, lewat hamba Tuhan yang memberkati kami semua. Menopang pelayanan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi saya yakin percaya apa yang Bapak Ibu tabur, Tuhan akan berikan. Mungkin demikian kesaksian singkat dari saya. Iya. Ya. Baik. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengar dari pria Muslim ini atau bapak kita Abraham, yang dimana dulunya ia sangat membenci akan orang Kristen, bahkan ia melempar gereja, membakar gereja, dan membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus menangkapnya. Dan puji Tuhan, kini ia bukanlah menjadi preman, melainkan menjadi penjala manusia, menjadi penginjil. Mari kita doakan agar Tuhan terus mengurapinya, agar dimanapun ia berada untuk menyampaikan akan Injil kebenaran, Tuhan Yesus boleh mengurapi akan setiap perkataan yang kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut bibirnya, biarkan dapat menyelamatkan umat-umat yang lain. Nah, sahabat Tuhan, kiranya kesaksian ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung dan juga subscribe ya. Dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Salam, sampai jumpa di lain waktu. Haleluya.